apapun yang kita kerjakan. Nah, itu sebagai awal daripada pertemuan kita hari ini. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan mengadakan absen dulu. Sebelum absen, tentunya kalian sudah siap dengan pembelajaran hari ini, ya. Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, semua hadir? Ya. Kalau sudah begitu, kita akan lanjutkan sekarang sebelum pembelajaran untuk mengadakan evaluasi yang terdahulu. Apa pembelajaran yang terdahulu? Catur permanen. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali catur permanennya. Sebelum itu, kita tetap menjaga kesehatan dengan cara apa? 3M. Yang pertama apa? Mencuci tangan dalam keadaan air mengalir dan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Tetap kita lakukan di dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya walaupun tidak pandemi, apakah melanjutkan seperti 3M tadi? Melanjutkan? Nah, bagus kalau melanjutkan. Nah, seperti ini misalnya yang kalian nanti akan lakukan. Walaupun masa pandemi COVID, kita tetap semangat hidup dengan cara apa? Berolahraga lagi. Kemudian memakai masker, mengkonsumsi makanan sehat, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ingat jaga jarak agar tetap kita sehat. Tentunya pakai masker. Nah, sebelumnya pembelajaran kita mulai, perhatikan gambar berikut seleksi. Bagaimana gambar itu? Apa yang kalian bisa amati di gambar itu? Sudah? Nah, sebutkan apa yang kalian bisa amati. Sebutkan. Ya, coba satu. Apa? Keras lagi, keras. Nah, Pak dengar? Ikan lagi. Apa lagi? Cuma ikan saja yang kalian bisa lihat? Yang lain? Nah, coba yang di belakang. Cuma karang saja? Coba. Apa yang bisa kalian amati? Tumbuhan kerikil. Coba ya. Ada pipa, ada udara, ada ikan, ada Lagi? Ada apa? Ada air. Nah, yang pertama dalam gambar ini tentunya ada air. Apa sebabnya? Karena gambar akuarium. Terus ada di dalamnya apa lagi? Ada ikan, ada gambar tumbuhannya, ada gambar sarangnya, ada gambar pipa, ada gambar apa lagi? Hah? Apa? Kelikir ya. Nah, di sana belum terlihat apa? Udara, tidak terlihat. Ya. Itu belum bisa terlihat. Dimanapun udara tidak akan bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, coba. Nah,
lanjut kepada materi. Materi hari ini adalah catur permana. Pernah kalian mendengar catur? Kata catur? Pernah, apa artinya? Nah, catur berarti empat. Nah, kemudian permana berarti apa? Nah, kebenaran. Catur permana artinya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran discovery learning, siswa memiliki pengetahuan memahami catur permana, menjelaskan pengertian catur permana, dan menyebutkan bagian-bagian atau jenis-jenis catur permana dengan tepat, benar, serta memiliki sikap yang santun, disiplin, mengikuti peraturan di sekolah. Di sekolah ada peraturannya? Ada, tentu ada. Di masing-masing sekolah mempunyai juga peraturan. Nah, di sini siswa memiliki pengetahuan memahami catur permana. Artinya siswa itu memahami atau mampu akan memiliki pengetahuan untuk kebenaran. Kemudian menjelaskan pengertian catur permana. Artinya apa-apa bagian catur permana. Kemudian menyebutkan bagian-bagian atau jenisnya permana dengan tepat dan benar. Nah, kita langsung masuk kepada pengertiannya sekarang. Kata catur berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dari kata catur dan permana. Catur artinya empat dan permana artinya pengetahuan yang berlaku dan benar atau pengetahuan yang benar. Jadi catur permana adalah empat cara dalam mencari kebenaran. Kemudian jenis-jenis cara memperoleh kebenaran. Ada 4 jenis. Dengan cara apa yang pertama? Dengan cara pratyaksa permana. Yang kedua dengan anumana permana. Dan yang ketiga dengan upamana permana. Dan yang keempat dengan sabda permana atau agama permana. Nah, masing-masing bagian ini kita akan kupas di dalam satu persatu. Pratyaksa permana. Gambar apa kalian bisa lihat di sana? Hah? Pengamatan langsung. Apa yang diamati di sana? Kupu-kupu. Nah, dengan mempergunakan alat tentunya. Pratyaksa permana. Pratyaksa permana yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. Artinya langsung diamati benda itu, langsung diamati keadaan itu. Benda berupa apapun diamati secara langsung. Itu yang disebut dengan pratyaksa permana untuk mencari kebenarannya. Nah, di sini diberikan contoh pengamatan pratyaksa permananya. Pengamatan yang tidak ditentukan yaitu mengamati seperti ini misalnya. Sesuatu tanpa mengetahui volume, berat, warna dan jenis dari objek yang diamati. Nah, seperti Pak bilang tadi, apapun bentuknya. Nah, seperti misalnya meja ini. Nah, meja ini diamati. Kemudian misalnya barang ini diamati. Apa, bagaimana? Tanpa menghitung daripada ini, tanpa menghitung volume, berat,
berat, warna, dan jenis apapun lainnya. Nah, itu diamati dengan cara apapun, pasti dengan cara mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa kalian lihat pada gambar A dan gambar B? Apa yang kalian lihat? Coba bandingkan. Gambar apa yang kalian lihat? Hah? Gambar tali. Lagi? Yang mana gambar tali? Gambar A. Gambar B tentunya gambar ular. Bisa jadi karena salah persepsi atau salah menafsirkan. Talinya bisa dikira ular, ularnya bisa dikira tali. Melihat seutas tali bisa dilihat ular. Nah, tentu sebaliknya, lihat ular bisa dilihat seperti tali. Nah, bahasanya sekarang melihat seutas tali bisa dilihat sebagai ular karena salah memberikan sifat pada tali tersebut. Karena pakai simpul. Nah, pernah melihat ular seperti itu, nah dikira ular. Kemudian sebaliknya, ular seperti tali, kalau tali seperti ular. Pernah melihat tali digulung-gulung, kemudian ularnya juga bisa dikira tali. Nah, yang kedua, dengan cara apa? Anumane pramana yaitu memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Coba amati gambar. Bagaimana bisa mengamati? Nah, setelah mengamati gambar, misalnya di tempat yang jauh dari kita melihat ada asap mengepul, maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum asap itu tentu ada sesuatu yang terbakar oleh api. Oleh sebab itu, asap kita tahu bahwa di sana ada api, karena asap dan api memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Nah, artinya kalau api ada, berarti ada asap. Kalau kalian pernah menyalakan korek, Nah, tentu keluar apa? Api. Kemudian ada asap kan? Nah, itu contohnya langsung. Kalau contoh langsung kalian bisa lakukan, lebih gampang menerima. Apa pengertiannya, apa tujuannya ya. Nah, kemudian ada contoh lain. Contoh lainnya, secara nyata tidak dapat melihat udara atau oksigen yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Artinya di sini sudah ada oksigen atau udara di dalam akuarium, di dalam air tentunya. Ya. Bila kemudian kita melihat makhluk dapat hidup di dalam air seperti tumbuh-tumbuhan atau plankton, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam air itu ada udara. Di sini ada udara. Nah, seperti kalian jawab tadi, yang di atas seperti gambar yang tadi. Nah, di sini kan belum terlihat udaranya.
ya. Tetapi ada. Tapi ada. Nah, di sini udara sudah ada di dalam, tetapi tidak bisa terlihat. Nah, di contoh kedua ini mungkin kalian agak bingung karena tidak langsung menghubung. Kalau tadi contoh yang satunya, korek api bisa terlihat asapnya dan apinya. Nah, di sana. Kemudian di sini tidak bisa terlihat, tapi ada hubungannya. Sebab udara harus bisa menghidupi atau tumbuhan, ikan, dan yang ada pasti memerlukan udara. Sana. Bagaimana? Yang bagian keduanya paham? Paham. Nah, sekarang dilanjutkan dengan bagian ketiga. Apa bagiannya itu? Upamana pramana. Upamana pramana adalah cara mendapatkan pengetahuan yang berdasarkan perbandingan antara nama dan objek. Ada yang bernama seperti yang tampilkan kucing. Ada yang bernama harimau. Tetapi perlu dibandingkan, adanya perbandingan. Misalnya orang telah tahu binatang kucing. Bagaimana binatang kucing? Nah, seperti ini misalnya. Sudah tahu kalian kan? Sudah? Siapa yang tidak tahu kucing? Nah, semuanya tahu karena tidak ada yang angkat tangan. Kemudian ini, pernah kalian melihat? Pernah di dalam gambar ya. Kalau Pak sendiri belum. Juga di dalam gambar, dalam foto. Kemudian misalnya orang telah tahu binatang itu kucing. Nih, bila ingin memberikan pengetahuan tentang rupa harimau, akan dapat dibandingkan dengan binatang kucing. Artinya harimau, cara kucing, kuala dong kucing, kan begitu. Seperti kucing tetapi bukan kucing. Artinya cuma dipakai membandingkan. Jadi cuma dipakai membandingkan. Apa coba cari contoh lain lagi? Ada perbandingan untuk contoh seperti ini. Ada siapa yang bisa? Hah? Siapa yang bisa? Coba. Singa. Dengan apa? Singa dengan gajah. Belum ya. Karena tidak ada kemiripan. Tidak ada kemiripan. Nah, ada sekarang Pak memberikan contoh lagi satu, tapi tidak Pak menunjukkan gambar. Pak tidak menunjukkan gambar. Ayam hutan dengan ayam kampung atau ayam broiler. Oh, yang bentuknya seperti itu, walaupun bulunya tidak sama, rupanya mirip. Jalannya seperti ayam di kampung. Punya ayam kan? Warnanya mirip. Misalnya ada ayam hutannya hijau. Kemudian di rumah punya ayam. Oh, ini ayam hutan? Oh, bukan. Tapi ayam kampung. Itu misalnya salah satu. Bisa dimengerti itu contoh Bapak? Ayam kampung sama ayam hutan. Warnanya sama, hijau. Kemudian menemukan ayam hutan warnanya hijau. Oh, ini ayam di kampung ini. Ya, tentunya tidak sama, mirip, tapi tidak sama. Terus yang bagian keempat apa? Sabda permana. Sabda permana di sini Pak berikan gambar seperti ini.
Coba lihat dulu gambarnya, gambar apa? Hah? Planet. Gambar planet. Terus di gambar planet ini apa lagi? Gambar planet bumi. Ya, ini planet buminya. Semuanya berputar. Nah, ini pengetahuan apa? Pengetahuan IPA atau kalau dari agama pengetahuan astronomi juga. Nah, pembahasannya sekarang sabda pramana atau agama pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Artinya, dari mana kita dapat pengetahuan? Dari kitab suci. Bahwa planet ini sudah tercurah atau dimasukkan ke dalam kitab suci, ke dalam kitab yang dipercayai oleh orang-orang sebagai sumber daripada kebenaran. Kemudian bumi bentuknya bulat, sudah dipercaya juga oleh orang-orang karena sudah masuk di dalam kitab. Kemudian misalnya guru ilmu pengetahuan alam bercerita tentang ini, bahwa di angkasa banyak planet bagaimana juga bumi berbentuk bulat dan berputar. Nah, ini penjelasan guru. Nah, penjelasan gurunya mendapat penjelasan dari kita. Nah, bisa begitu. Artinya dilangsungkan atau diberikan kepada anak didiknya. Guru alam bercerita tentang di angkasa. Planet-planet bagaimana juga bumi berbentuk bulat dan berputar. Guru memberikan, tapi gurunya mendapat juga di sini. Nah, dibandingkan sekarang ada perbandingannya. Ada dari guru, ada dari buku, ada dari orang suci dan lain sebagainya. Mencari kebenaran daripada apa? Keadaan. Setiap orang percaya kepada yang diceritakan gurunya. Oleh karena itu planet dan bumi bulat, bentar, berputar menjadi pengetahuan yang diyakini kebenarannya, walaupun murid-murid tidak pernah membuktikannya. Pernah kalian membuktikan? Hah? Pernah? Tidak. Nah, Bapak pun tidak pernah membuktikan bahwa bumi itu berputar atau tidak. Tetapi bisa dipercaya. Apanya yang menandakan? Bisa dipercaya? Hah? Malam dan siang, bagus. Itu menandakan bumi itu berputar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu yang paling bagus, yang paling bisa kita terima, adanya pengetahuan yang benar tentang bumi itu berputar. Kemudian, pernah kalian lihat apa di malam hari? Bintang. Lagi? Bulan. Nah, itu bisa kalian lihat di malam hari. Malam hari tentunya bintang, bulan, planet-planet lain bisa mengeluarkan sinar karena terkena sinar matahari. Di sana ada pengetahuan yang memang benar begitu adanya. Terbukti bumi bulat karena adanya siang dan malam. Nah, kiranya dari pembahasan 1, 2, 3, 4 kalian ada yang masih ragu? Nah, sekarang Pak memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak. Berapa macam ada pengertian daripada catur pramana? Berapa macam? Nah, coba. 4.
4 macam. Siapa yang bisa menyebutkan bagiannya itu? Ya. Ibu Sakti, Prabu Sakti, Jenama Sakti, Dia Sakti. Yang lain bagaimana? Catur permanenya, bukan catur saktinya. Catur permanenya. Catur permana artinya apa? 4 jalan untuk mencapai kebenaran. 1 Pratyaksa, 2 apa? Permana, 3 lupa. Nah, permana 4 kembalikan kalau kalian lupa. Apa itu? Sabda. Upamana. Apa? Anumana. Apa? Nah, itulah yang bagian-bagiannya. Pratyaksa, anumana, upamana sama sabda pramana. Itulah bagian-bagiannya. Nah, sekarang simpulannya. Bagaimana simpulannya? Pratyaksa pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan. Terus simpulannya adalah 1. Yang disebut pratyaksa pramana yaitu memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. 2. Anumana pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Menyimpulkan. Yang 3. Upamana pramana yaitu cara memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan atau melalui perbandingan. Yang 4. Sabda pramana atau agami pramana, cara memperoleh pengetahuannya kebenaran melalui kitab suci, penyaksian dari orang suci seperti yang Pak berikan tadi, yang layak dipercaya kebenarannya. Sudah. Itu isi daripada pembelajarannya. Nah, lagi sebentar Pak bagikan tes untuk yang dikerjakan di rumah. Tes yang dikerjakan di rumah yang isinya seperti ini. Cara membandingkan pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung disebut apa? Nomor 2. Cara memperoleh pengetahuan dengan cara menarik suatu kesimpulan disebut apa? Yang 3. Proses penyimpulan dalam anumana pramana harus melalui beberapa proses. Di antaranya memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan yang disebut apa? Dan sampai cuma 5 buah soal. Nah, kalian Pak bagikan dulu lembar soalnya, dijawab di rumah, bisa didiskusikan bersama orang tua atau keluarga lainnya. Bagi anak-anak yang nantinya menjawab, tentunya kalian nanti akan bisa mengumpulkan pekerjaannya kalian.
Nah, pekerjaan untuk ini disetor hari pembelajaran berikutnya atau lagi 1 minggu. Lagi 1 minggu kita bertemu kembali dalam pembelajarannya ini. Sebelum itu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tentunya kalian mempunyai juga tugas untuk minggu depan. Tugas minggu depan kita akan mengadakan praktek tentang apa itu yang dimaksud mempresentasikan laporan tentang garam dalam gelas, hubungannya dengan mempraktekkan ajaran catur Brahmana dalam mencari pengetahuan kebenaran. Sebelum dilanjutkan, ini mengerti dulu dengan maksudnya ini. Kalian Pak suruh minggu depan membawa gelas atau boleh gelas aqua boleh. Itu yang dibawa. Kemudian air sama garam. Sudah? Nah, kemudian Pak tambahkan lagi 1 gula. Nah, berarti gulanya gula pasir, pakai sedikit aja, nah apa? Yang jelas 3 dulu, air gelasnya sama garam, itu pasti. Kemudian kalau bawa garam, gula bisa bawa sedikit. Dalam takaran 1 kali seduh pakai kopi, boleh. Kita akan mempraktekkan di sekolah untuk minggu depan. Yang ini sudah paham tugasnya yang dibuat di rumah? Nah, tugasnya yang dibuat di rumah sudah kalian paham. Tentunya minggu depan kita akan bertemu untuk mempraktekkan daripada yang Pak beritahu tadi yang di bawah. Nah, tentunya dalam pembelajaran hari ini sudah kita lalui. Sebelum tutup, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, mari kita akhiri pelajaran dengan berdiri bersama dengan mengucapkan Parama Santi. Parama Santi.